warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Rahmayanti dan rekan saya Nanda Latifah Azahra. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai manajemen keuangan pendidikan dari kelompok 7A. Next. Di sini ada table of content-nya. Yang pertama kita akan membahas mengenai keuangan makro dalam keuangan pendidikan dan yang kedua ada keuangan mikro di tingkat lembaga. Manajemen keuangan sekolah. Tujuan utama manajemen keuangan sekolah adalah yang pertama, menjamin dana agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua, ada pengelolaan pendidikan, memelihara barang-barang, aset sekolah, dan yang ketiga ada menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. Next. Selanjutnya di sini ada manajemen keuangan sekolah. Kerangka kerja manajemen keuangan di sekolah mencakup pengertian seperti berikut. Yang pertama ada pembukuan yang cermat dan akurat. Yang kedua ada pertanggungjawaban yang luas. Yang ketiga ada pertukaran pengeluaran. Yang keempat ada membelanjakan uang bagi kepala sekolah bila tidak akan menghambat kebebasan sekolah dalam berinteraksi apa yang dibutuhkannya. Yang kelima kebijakan keuangan dan yang terakhir ada alokasi dana yang tepat. Selanjutnya di sini ada keuangan makro dalam keuangan pendidikan. Uang berperan penting dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia dan daya saing bangsa. Pemerintah mengalokasikan 20% APBN dan APBD untuk pendidikan yang pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip keuangan. BPK memastikan laporan keuangan instansi pendidikan tetap berkualitas dan bebas kesalahan. Kemudian, uang berperan penting dalam menentukan kondisi negara, baik sebagai alat transaksi maupun kendali kebijakan ekonomi. Bank Dunia mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan per kapita menjadi maju, berkembang, dan terbelakang. Pemerintah melalui UU APBN mengalokasikan minimal 20% APBN atau APBD untuk pendidikan, sekitar 40% triliun per tahun yang didistribusikan ke berbagai departemen. Pendapatan negara berasal dari pajak, bahan bakar, utang luar negeri, dan hibah, sementara pengeluaran dilakukan melalui DAU dan DAK. Pengelolaan anggaran mempertimbangkan indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan harga energi. Di sini ada, tabel mengenai asumsi dasar ekonomi makro pada tahun, 2016, hingga 2017. Pada tahun 2017, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan penurunan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SPN, harga minyak tanah, lifting minyak, dan lifting gas. Penurunan ini berdampak pada devisa dan perekonomian secara umum. Namun, inflasi menunjukkan perbaikan, turun dari 4,7% menjadi 4%. Pemerintah terus mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja negara APBN dengan mempertimbangkan perubahan dalam asumsi ekonomi makro untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kerangka pembiayaan jangka panjang. Pemerintah memberikan dana transfer umum yang bersifat block grant kepada daerah melalui dana bagi hasil dan dana alokasi umum untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana alokasi khusus melalui dana transfer khusus specific grant kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah. Penggunaan DAK diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional dalam dimensi pembangun manusia, sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dalam hal pembiayaan jangka menengah atau 5 tahun terkait pembangunan pendidikan, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota memiliki tanggung jawab pengelolaan pendidikan sesuai dengan tingkatnya.
APBN, APBD, dan alokasi untuk pendidikan. Pemerintah menghadapi tantangan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% sesuai amanat UUD 1945. Hal ini dikarenakan pemerintah harus menjalankan kebijakan program yang lebih banyak, namun dengan sumber pembiayaan yang lebih kecil, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi. Anggaran pendidikan berasal dari berbagai sumber termasuk departemen atau anggaran tertentu, sehingga diupayakan adanya anggaran yang berimbang, balance budget, antara pendapatan dan pengeluaran program. Namun, hingga saat ini surplus belum terjadi dalam anggaran pemerintah, menunjukkan bahwa anggaran yang ada masih belum dapat mencukupi kebutuhan pendidikan secara optimal. Di sini ada perkembangan alokasi dana pendidikan 2016 hingga 2017. Anggaran pendidikan tahun 2017 menurun sedikit dari 416,6 triliun pada 2016 menjadi 414,1 triliun atau sekitar 20% dari total APBN. Alokasi anggaran pemerintah pusat turun dari 145 triliun menjadi 142,1 triliun. Sementara transfer ke daerah dan dana desa meningkat dari 266,6 triliun menjadi 269,5 triliun. Distribusi anggaran untuk kementerian terkait Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kemenak menunjukkan peningkatan pada Kemenak, tetapi sedikit penurunan pada Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Anggaran transfer daerah mencakup DAK fisik dan non-fisik, termasuk tunjangan profesi guru dan bantuan operasional sekolah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi pendidikan meskipun terdapat penyesuaian antar komponen. Kemudian di sini ada keuangan mikro di tingkat lembaga. Konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan yang bertujuan untuk menggunakan dan memperoleh dana secara efisien. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dalam bisnis, tujuannya adalah keuntungan, sedangkan dalam lembaga nirlaba seperti universitas, fokusnya adalah pelayanan masyarakat dan penyebaran pengetahuan. Keberhasilan manajemen keuangan diukur melalui produktivitas, transparansi, dan laporan yang wajar. Organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik. Organisasi pendidikan dalam sektor publik yang berfungsi tanpa berorientasi pada keuntungan, organisasi sektor publik berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat dan memperoleh sumber dana dari pajak atau bantuan. Ciri khas organisasi sektor publik meliputi tidak berorientasi laba, kepemilikan kolektif oleh publik, akuntabilitas tinggi, serta pengembalian keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penganggaran. Penganggaran dalam manajemen keuangan sektor publik sebagai proses perencanaan keuangan untuk mengalokasikan sumber daya terbatas guna memenuhi kebutuhan yang luas. Anggaran memiliki fungsi penting seperti perencanaan, pengendalian, kebijakan, koordinasi, motivasi, dan penilaian kinerja yang memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan akuntabel. Prinsip penyusunan anggaran mencakup pembagian wewenang yang jelas, sistem akuntansi yang baik, analisis kebutuhan, dan dukungan pelaksanaan yang kompeten. Oke, prinsip anggaran. Prinsip-prinsip penyusunan anggaran apabila dikaitkan dengan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian menurut Nanang Fatah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kerja organisasi. Dan yang keempat, adanya dukungan dari pelaksanaan dari tingkat atas hingga yang paling bawah. Selanjutnya di sini ada penyusunan anggaran. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua itu mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Yang ketiga itu semua dalam bentuk uang, sebab anggaran merupakan pernyataan finansial. Yang keempat itu memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui. Yang kelima itu ada menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan. Yang keenam itu melakukan revisi usulan anggaran. Yang ketujuh adalah persetujuan revisi usulan anggaran. Lalu yang kedelapan ada pengesahan anggaran.
Lalu selanjutnya ada anggaran program, itu merupakan bentuk rancangan untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Adapun keuntungan dari bentuk anggaran program, yang pertama itu ada mengorganisasikan sejumlah besar pengeluaran menjadi rencana yang logis dan konkret. Yang kedua itu merangsang perencanaan tahunan dan evaluasi periodik dari pelaksanaan rencana. Yang ketiga itu menghindari sentralisasi berlebihan, di mana keputusan menumpuk di tingkat atas. Lalu ada anggaran berdasarkan kinerja, yaitu fokus pada hasil kinerja, mengukur beban kerja dan hasil yang dicapai untuk menentukan alokasi dana. Karakteristiknya itu mengidentifikasi satuan hasil program, menuntut akuntansi dan data akurat sehingga relatif mahal. Lalu ada kelemahannya, yaitu biayanya lebih tinggi bagi organisasi yang lebih kecil. Lalu ada PPBS atau SP4, kerangka kerja yang memfasilitasi perencanaan sistematis untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Ciri-cirinya itu ada perencanaan dengan pendekatan sistem, lalu pengeluaran berbasis program, keseimbangan antara otonomi dan pengarahan, lalu perencanaan berkesinambungan. Unsurnya itu ada siklus operasi yang menyesuaikan jadwal kegiatan, lalu struktur program berbasis hierarki permasalahan, lalu sistem informasi lengkap, DUP, DIP, dan lain-lain. Kelebihannya itu ada taksonomi, analitik, proyektif, konsentrik, dan evaluatif. Lalu kelemahannya itu ada rentan terhadap pemborosan, sulit mengukur tujuan kualitatif, dan rawan kesalahan alokasi. Lalu yang keempat ada zero-based budget atau anggaran berbasis nol. Setiap aktivitas atau tahun berjalan dievaluasi kembali untuk menentukan keberlanjutan berdasarkan analisis cost-benefit. Prosesnya itu memecah operasi ke dalam unit keputusan spesifik, lalu dasar pembagian tersebut berdasarkan aktivitas atau sub-unit organisasi, lalu pemilihan berdasarkan analisis biaya dan manfaat, lalu menetapkan jumlah layanan atau program yang akan disediakan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi. Yang pertama itu ada definisi akuntansi. Akuntansi adalah menggambarkan hasil kegiatan ekonomi dan memberikan informasi mengenai kondisi bisnis pada suatu periode tertentu menurut Henke O. Emerson 1991. Proses akuntansi meliputi pengklasifikasian, pencatatan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan serta pelaporan untuk pengambilan keputusan menurut Thomas H. Jones 1985. Lalu ada fungsi akuntansi, yaitu menyediakan informasi kuantitatif yang membantu pihak manajemen dan stakeholder dalam mengambil keputusan, lalu memastikan pencatatan dan peristiwa ekonomi dengan akurat, relevan, dan tepat waktu. Lalu ada prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama itu ada konsep entitas, yang kedua ada konsep objektivitas, lalu ada prinsip biaya. Nah, proses akuntansi tahapannya itu mulai dari transaksi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan terakhir itu ada pelaporan. Nah, sistem akuntansi itu melibatkan catatan, buku, cek, jurnal, dan buku besar, dan prosedur. Lalu di sini ada komponen-komponen dari sistem akuntansi. Yang pertama itu ada bagian perkiraan atau akun, lalu buku besar, lalu jurnal, dan juga buku cek. Lalu yang keenam itu ada pentingnya sistem akuntansi. Pentingnya itu memastikan input data keuangan tepat, memungkinkan laporan akurat dan tepat waktu menurut Indra Bastian 2007. Lalu di sini ada auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atas informasi terukur suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh pihak independen yang kompeten. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam audit laporan keuangan, auditor memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk audit operasional itu menilai efisiensi dan efektivitas proses operasional suatu organisasi. Lalu audit ketaatan itu memeriksa apakah prosedur dan aturan ditetapkan telah dipatuhi oleh organisasi. Selain itu, audit dapat dilakukan dalam bentuk desk audit atau field audit. Lalu di sini ada penganggaran. Ini merupakan contoh implementasi di bidang pendidikan. Pada lazimnya, sumber pembiayaan untuk setiap sekolah mengenal dua macam pembiayaan, yaitu pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Nah, untuk pembiayaan rutin itu biasanya sekolah itu menyusun anggaran sekolah tiap tahunnya. Lalu pimpinan juga harus memotivasi komite sekolah, sekolahnya, dan masyarakat setempat dalam rangka pengumpulan dana untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang ditawarkan.
Semua dana diperoleh harus dikelola secara efektif untuk menjamin agar siswa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Lalu ini tuh ada contoh implementasi di bidang pendidikan dalam akuntansi atau pembukuan. Itu bisa berupa buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, dan raca percobaan. Baik, selanjutnya di sini ada sumber keuangan bagi lembaga. Nah, yang pertama itu sumber keuangan bagi tiap lembaga itu beragam. Yang pertama itu ada sekolah negeri. Sumbernya keuangannya itu dari pemerintah atau Pemda atau cost sharing antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota dan dari masyarakat. Lalu yang kedua itu ada sekolah swasta. Biasanya sumbernya itu berasal dari masyarakat dan atau dari pemerintah dan masyarakat termasuk dunia industri. Nah, setelah ada Undang-Undang Otonomi Daerah tentang pengelolaan sekolah, itu ada perubahan. Yang pendidikan dasar itu oleh pemerintah, lalu pendidikan menengah SMA atau SMK itu oleh provinsi, dan pendidikan tinggi oleh pemerintah. Nah, di sini itu perguruan tinggi itu masih banyak mengandalkan dana dari masyarakat berupa sumbangan kayak SPP gitu. Nah, sejumlah sekolah inovatif dan maju sudah berupaya mencari dana dari luar, bukan dari orang tua lagi. Sekolah-sekolah seperti ini biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan konglomerat seperti BUMN dan PT Telkom. Selanjutnya ada peran komite sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah, mengenai tugas, peran, dan tanggung jawab dari komite sekolah. Salah satu perannya adalah penggalangan dana untuk kemajuan sekolah atau dengan kata lain bahwa peran komite sekolah diperluas dan akuntabilitasnya diperketat. Di sisi lain, salah satu sistem yang ikut mengendalikan adalah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih, Pungutan Liar atau Saber Pungli yang bisa menjangkau sekolah agar tidak terjadi pungutan-pungutan yang tidak bertanggung jawab. Baik, sekiranya cukup presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda dan Amalia Rahmayanti pamit undur diri. Bye-bye.